Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita dan hari ini gue mau membahas mengenai museum-museum terseram dan teraneh dan terunik dari seluruh dunia. Mau tahu apa aja museumnya? Ya, check this out. Museum pertama kita kali ini adalah Avantos Hair Museum di Kapadokia, Turki. Guys, biasanya kalian kalau ke museum ngeliatin apa aja sih guys? Nah, di Museum Santos ini yang dipajang bukan benda-benda bersejarah, tetapi yang dipajang adalah rambut. Iya, rambut guys, rambut dari wanita-wanita yang datang berkunjung ke museum ini. Para pengunjung sengaja memotong rambut mereka sebagai kenang-kenangan. Museum ini didirikan pada tahun 1979, dibuat oleh seorang tembikar lokal bernama Chas Galip, dan posisi museum ini lucu ya guys, ada di sebuah goa gitu. Museum Avantos memiliki lebih dari 16.000 koleksi rambut wanita. Nggak cuma rambutnya aja yang dipajang, tetapi ada foto, nomor telepon, serta kontak juga harus dipajang bersama dengan rambutnya. Bahkan museum ini sudah tercatat masuk ke dalam Guinness Book of Record. Selain memamerkan koleksi rambut, Museum Avantos ini juga mengadakan sebuah kompetisi ya guys. Jadi setiap beberapa bulan sekali dipilihlah 5 rambut terpilih yang dipajang di depan museum. Dan orang yang terpilih ini berhak mendapatkan hadiah untuk jalan-jalan ke Turki. Gimana guys? Unik banget kan ya museum ini? Kalian tertarik nggak untuk taruh rambut kalian di Museum Avantos ini? Komen di bawah ya. Next, ada Lizzie Borden Bed and Breakfast Museum di Fall River, Massachusetts, Amerika Serikat. Museum ini dulunya adalah rumah biasa tempat Lizzie Borden dan keluarganya tinggal pada tahun 1892. Sampai suatu ketika, ayah dan ibu tiri dari Lizzie Borden ini meninggal dunia karena dibunuh secara brutal. Mereka dibunuh menggunakan kapak dan sampai sekarang pembunuhnya masih menjadi misteri ya guys. Lizzie Borden sempat diadili namun akhirnya dibebaskan, dan sampai dengan akhir hayatnya si Lizzie Borden ini masih tinggal di rumah itu. Rumah ini terletak sekitar 50 mil dari selatan Boston, dan saat ini rumah keluarga Borden ini masih berdiri dan akhirnya dijadikan sebuah museum. Beberapa bagian dari rumah seperti kamar Lizzie Borden dan kamar orang tuanya dibiarkan begitu saja tanpa direnovasi sama sekali. Bahkan kamar Lizzie ini masih sama dekorasinya seperti ketika Lizzie meninggal. Kalau kalian salah satu pecinta trip dengan paranormal activity yang lumayan kencang, kalian bisa coba guys untuk bermalam di museum ini. Karena disediakan juga ruangan lain untuk bisa istirahat. Bahkan kita ini bisa mencoba untuk tidur langsung di kamar si Lizzie Borden dan makan makanan terakhir Lizzie sebelum si Lizzie Borden ini meninggal. Beberapa pengunjung mengatakan banyak sekali terjadi kejadian-kejadian aneh di museum ini. Sering kali ada suara tangisan dari seorang wanita atau hanya bayangan gitu seseorang hitam duduk di tepi tempat tidur ketika malam hari. Dan kalau kalian ada yang mau merekam menggunakan kamera kalian, sering kali tiba-tiba kameranya itu akan rusak secara tiba-tiba. Kalian berani mencobanya? Next, ada Mather Museum di Philadelphia, Amerika Serikat. Museum Mather adalah sebuah museum sejarah medis yang bertujuan untuk membantu publik agar lebih memahami misteri dan keindahan tubuh dari manusia. Di museum ini menyimpan beberapa koleksi keanehan medis, peralatan medis yang antik, dan spesimen anatomi dan patologis yang paling mengesankan di dunia. Di antara semua keanehan medis yang ada di museum ini, berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama ada otak Albert Einstein. Kabarnya dulunya dokter yang mengautopsi Albert Einstein ini mengambil otak Einstein ini secara diam-diam. Dan sampai saat ini otak dari sang ilmuwan yang memiliki IQ 160 tersimpan rapi di Museum Mather. Benda kedua adalah botol berisi kulit manusia. Jadi pada tahun 2009 ada seorang wanita yang memberikan 2 botol berisi kulit kakinya. Wanita ini ternyata mengidap dermatillomania
Kondisi di mana seorang wanita ini suka mengelupas kulitnya sendiri. Benda aneh yang ketiga adalah usus besar raksasa. Usus dari seorang pria yang berusia 29 tahun dan meninggal pada tahun 1892 dikarenakan pria tersebut memiliki penyakit Hirschsprung, yaitu kondisi di mana saraf tidak berfungsi di usus besar yang menyebabkan dia hanya bisa buang air besar sekali dalam 1 bulan. Benda yang terakhir adalah koleksi tengkorak dari Dr. Hartle. Jadi pada tahun 1800 dulu banyak ilmuwan yang berpendapat bahwa makin besar ukuran kepala kita ini, maka makin cerdas pula orang tersebut. Tetapi semua asumsi ini disanggah oleh Dr. Hartle yang berasal dari Wina. Dia ini adalah seorang profesor yang berusaha untuk memberikan buktinya dengan cara mengumpulkan berbagai macam tengkorak dari berbagai lapisan masyarakat. Ternyata dia ini malah dianggap gila dan dipaksa untuk pensiun. Koleksi-koleksi dari tengkorak Dr. Hartle ini kira-kira ada 139 buah tengkorak. Tapi nggak cuma yang aneh-aneh aja ya guys yang ada di museum ini. Ada juga yang lucu nih. Dengan tambahan uang sebanyak $200 Amerika Serikat, kita sebagai pengunjung bisa memasangkan kembali tengkorak manusia dengan benar atas nama orang lain. Jadi kayak semacam masang puzzle, tapi ini versi tengkoraknya. Nah, kalau kita benar gitu masangnya, maka tengkoraknya ini akan dipajang dan nanti kita akan mendapatkan plakat penghargaan dari museum ini. Museum kita yang keempat adalah Museum Fathahillah yang ada di Indonesia. Museum ini berada di kawasan Kota Tua Jakarta. Gedung indah dan artistik ini merupakan salah satu tempat tujuan wisata baik masyarakat lokal maupun mancanegara. Dan di dalam museum ini banyak sekali menyimpan benda-benda yang bersejarah sejak zaman kolonial Belanda dulu. Awalnya museum ini dulunya digunakan sebagai gedung pemerintahan oleh Belanda. Gedung ini dilengkapi dengan penjara bawah tanah yang lumayan menyeramkan ya guys. Penjara di museum ini sudah berusia lebih dari 300 tahun. Dan dulu sempat digunakan oleh pemerintahan Belanda untuk menahan para tahanan, penjahat, serta tokoh-tokoh masyarakat Indonesia yang dianggap telah membahayakan pemerintahan kolonial. Termasuk pahlawan Untung Suropati dan Pangeran Diponegoro pernah ditahan di sini. Gak jarang juga ada beberapa dari tahanan di penjara ini yang disiksa, dibiarkan kelaparan dan membusuk sampai mati. Bahkan banyak juga dari para tahanan ini yang dihukum mati dengan cara ditembak atau digantung. Kisah kelam ini membuat penjara di museum ini bernuansa mistis. Sering kali terdengar suara-suara aneh, bau amis, dan bau anyir darah. Dan sering sekali terlihat penampakan-penampakan hitam dan juga ada hantu dari noni-noni Belanda serta hantu dari anak kecil yang mukanya itu udah gak karuan ya guys. Bahkan yang paling parah ya guys, museum ini pernah menjadi tempat pembantaian pemerintahan kolonial terhadap rakyat Tiongkok pada tahun 1740-an. Ada sekitar lebih dari 500 orang Cina yang menjadi korban pembantaian pemerintahan kolonial ini. Mungkin karena itulah makanya ada beberapa pengunjung yang sering sekali mendengar beberapa suara tangisan. Bahkan kadangkala ada juga pengunjung yang mengatakan melihat penampakan seseorang tanpa kepala. Penjaga museum pernah mengatakan bahwa memang sering kali para pengunjung diganggu oleh penampakan-penampakan. Bahkan sering kali juga beberapa pengunjung sempat kerasukan. Kalian berani pergi dan adu nyali di sini? Komen di bawah ya. Dan yang terakhir ada Museum the Occult milik Ed and Lorraine Warren di Connecticut, Amerika Serikat. Museum ini pasti kalian udah sering banget denger ya guys, nama Ed and Lorraine Warren yang udah gak asing banget buat kita para pecinta film horor. Ed dan Lorraine Warren merupakan pasangan suami istri yang berprofesi sebagai paranormal investigator yang sering kali membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan atau yang sedang diteror oleh makhluk gaib atau sejenisnya.
Salah satu kisah yang paling terkenal dalam perjalanan karir Ed and Lauren Warren adalah boneka Annabelle. Salah satu boneka terkutuk yang sangat viral. Saking viralnya sampai dibuatkan filmnya, guys. Kalian yang belum pernah nonton, coba ditonton deh. Pasangan Warren ini berprofesi selama lebih dari beberapa dekade. Mereka memburu hantu, terus membasmi setan, lalu medianya ini dipajang di museum gaib milik mereka pribadi. Awalnya museum tersebut hanya sebuah ruang bawah tanah saja, tempat pasangan Warren ini menyimpan koleksi pernak-pernik dan artefak-artefak kuno. Namun akhirnya berkembang menjadi sebuah museum yang memiliki koleksi kurang lebih dari 10.000 barang yang dipercaya memiliki kekuatan gaib di dalamnya. Beberapa contoh barang yang ada di museum milik Ed dan Lauren Warren. Pertama ada boneka Raggedy Ann atau yang lebih dikenal dengan nama Annabelle. Boneka ini dipajang di sebuah kaca, di dalam kaca. Di bawahnya ada sebuah note yang mengatakan jangan pernah disentuh. Pernah ada suatu kasus di mana ada seorang pemuda yang tidak percaya dan menyentuh kaca dari boneka Annabelle ini. Dan masih pada hari yang sama, ternyata pemuda tersebut harus meninggal dunia karena kecelakaan. Lalu ada juga batu nisan kuburan dari anak-anak. Selain benda-benda terkutuk yang diduga ada kekuatan gaibnya gitu ya guys, pasangan Warren ini juga mengumpulkan beberapa benda yang digunakan dalam ritual pemujaan setan untuk bahan penyelidikan mereka. Dan batu nisan anak-anak ini diduga sering digunakan dalam ritual pemujaan setan. Dan benda yang terakhir adalah kotak musik milik keluarga Perron. Kalau kalian ini pecinta film Conjuring, kalian pasti pernah ngeliat dan pasti tahu ya tentang kotak musik milik keluarga Perron ini. Sayangnya pada tahun 2006, Ed Lauren meninggal dunia guys. Jadi museum ini masih dilanjutkan oleh Lauren dan anaknya. Kemudian pada tahun 2018, museum ini lalu ditutup untuk mencari lokasi baru yang lebih baik. Dan pada April tahun 2019, Lauren Warren pun akhirnya meninggal dunia menyusul suaminya. Dan status museum gaib mereka ini masih tutup untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Demikian guys cerita kita untuk hari ini mengenai museum-museum yang unik, aneh, dan seram yang ada dari seluruh dunia. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube gue dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!